Carilah keuntungan-keuntungan untuk akhirat dengan amalan-amalan dunia. Bukan malah mencari keuntungan-keuntungan dunia dengan amalan-amalan akhirat. Fatal ini, bahaya banget ya. Carilah keuntungan akhirat dengan amalan dunia. Seperti yang Allah bilang, wabtagi fima atakallahu darul akhirah. Carilah pahala akhirat dengan apa yang sudah Allah karuniakan kepada kita. Allah sudah memberikan modal kepada kita apa? Mata, tangan, kaki, pendengaran ya. Terus juga akal, pikiran, harta, tahta, jabatan. Itu modal untuk mencari akhirat. Gunakan semua itu untuk ladang menuju akhirat. Jangan sebaliknya. Jangan malah mencari keuntungan-keuntungan dunia, kenikmatan dunia, perhiasan dunia dengan amalan-amalan yang harusnya untuk akhirat. Harusnya untuk negeri akhirat, kumpulin buat di akhirat, malah digunakan untuk di dunia. Celaka. Banyak orang yang ibadah semangat, ngelakuin apa aja, ritual apa aja, puasa, sedekah, dan lain sebagainya, hanya untuk kaya dunia, untuk kenikmatan kemakmuran dunia. Cetek amat, rendah amat. Bukankah dunia ini dana'ah, rendah? Terus kita kejar yang rendah? Tidak, kita kejar yang tinggi, yang a'la, yang abadi, yang kekal. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik daripada dunia dan lebih kekal. Jadi jangan bodoh memilih dunia. Jadi kalau ibadah untuk akhirat, untuk Allah, lillah, ikhlas untuk Allah, mencari ridhonya Allah. Setiap ibadah untuk Allah, udah. Gitu loh. Untuk akhirat bukan untuk dunia. Bahayanya gimana? Bisa jadi nanti celaka di akhirat. Kata Allah begini dalam surat Hud ayat 15. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa nar. Bayangkan. Allah bisa aja ngasih yang namanya kenikmatan dunia. Kalau kita ingin dengan usaha kerja keras kita, dengan ibadah kita ingin dunia, silahkan Allah beri. Tapi ingat, ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa nar. Tetapi nanti ketika dia pulang ke akhirat, dia di akhirat, dia tidak dapat apa-apa. Dia melihat, mana pahala-pahala saya kok nggak ada? Kok nggak ada zakat saya? Sedekah saya kok nggak ada? Kan saya udah sering sedekah ke tadi dunia. Oh, sholat duha saya mana kok nggak ada pahalanya? Sholat tahajud saya mana? Puasa saya mana kok nggak ada? Hah, yang ada cuma apa? Ilanar, neraka justru yang ada. Justru disambut dengan neraka. Banyak ibadah justru malah masuk neraka. Kenapa? Karena ibadahnya dulu hanya untuk kepentingan duniawi saja. Padahal kan kita hidup di dunia itu bukan untuk menikmati di dunia, tetapi untuk nanti di akhirat. Kita simpan untuk akhirat. Dunia secukupnya. Secukupnya di sini itu bukan berarti kita miskin, enggak. Kita boleh kaya, tapi gunakan kekayaan itu untuk ladang akhirat. Semua pencapaian kita untuk akhirat. Jadi bukan nggak boleh kaya, bukan, silakan kaya, tapi dengan cara yang baik mencari kekayaannya, tidak melalaikan mencari ilmu, tidak melalaikan ibadah. Kalau sudah dapat pun itu untuk urusan akhirat, untuk ada nilai pahalanya, bukan hanya menikmati secara hawa nafsu. Karena kalau begitu celaka, kita jadi budak dunia kalau begitu. Ya, jadi jangan sampai tukar kenikmatan akhirat yang panjang, kekal, abadi, yang tidak pernah bisa terpikirkan keindahannya, tidak pernah bisa terbesit, terasa, nggak bisa, hanya gara-gara secuil kenikmatan dunia yang itu juga sementara, yang itu juga fata morgana, yang kadang-kadang menipu, tidak ada habisnya. Rugi. Jadi sekali lagi, hati-hati kita beramal, jangan sampai apa-apa disolawatin supaya untuk dunia, ingin ini solawatin, ingin ini terus urusan dunia. Jadi perkara-perkara akhirat dipakai untuk cari dunia. Remeh amat, terlalu mahal ibadah-ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, lalu kita tukar dengan dunia. Terlalu mahal akhirat, terlalu mudah atau terlalu murah dunia. Dunia itu murah. Ya, makanya kita injak dunia ini untuk menuju akhirat. Bukan disimpan di kepala, apalagi dimasukkan ke hati, di luar hati. Kita injak dunia ini sebagai jembatan. Kun fi dunya ka'annaka gharibun aw abir sabil. Kata Nabi, jadilah kamu seperti orang asing di dunia. Jangan seperti penduduk asli. Kita bukan penduduk asing, kita orang asing. Aw abiru sabila, atau seperti orang yang sedang lewat doang. Lewat jembatan. Jadikan dunia jembatan menuju akhirat dengan segala apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Jangan justru mencari itu lalu mengorbankan akhirat dengan semua untuk dunia.